Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Indar Dewi, kemudian yang kedua, Afifah Nur Asila, dan yang ketiga, Marsha Dava Purwanto. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu homeostatik dan bagaimana mekanisme kerja dari feedback positif dan feedback negatif. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu homeostatik. Jadi, homeostatik ini merupakan proses dan mekanisme yang otomatis dilakukan oleh tubuh untuk menjaga nilai-nilai kenormalan tubuh dan menciptakan ritme yang circadian ritme, yaitu circadian ritme. Nah, homeostatik ini merupakan proses bagaimana tubuh manusia mempertahankan suhu tubuh yang stabil dan kondisi vital lainnya seperti kandungan air yang ada di dalam tubuhnya, garam, protein, lemak, kalsium, dan oksigen di dalam darah. Nah, proses homeostatik ini berfungsi dengan baik dan dalam keadaan tunas dapat dipertahankan oleh sistem tubuh, oleh manusia sendiri. Kemudian proses homeostatik ini dibagi menjadi dua, yaitu positif feedback dan negatif feedback. Jadi saya persilahkan kepada saudari selanjutnya untuk menjelaskan mengenai apa itu positif feedback dan negatif feedback. Baik. Terima kasih atas waktunya, Kak Indar. Selanjutnya adalah positive feedback mechanism, yang di mana mekanisme umpan balik positif ini merupakan respon yang dihasilkan akan menghasilkan feedback positif lagi terhadap stimulus. Jadi bisa disimpulkan bahwa respon yang dihasilkan dari stimulus ini, rangsangan akan ditangkap lagi dan menghasilkan stimulus yang lebih kuat. Dan bisa lebih intinya adalah meningkatkan respon dan juga meningkatkan stimulus kembali secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Boleh di next. Contoh yang pertama adalah childbirth atau pada masa persalinan, pada saat melahirkan gitu. Karena pada saat persalinan yang diinduksi itu adalah penekanan dinding ovarium oleh bayi, yang dimana sensasi tekanan ini akan diteruskan ke otak melalui saraf yang berbeda dan sebagian tanggapannya juga akan disalurkan ke otak. Nah, nanti otak itu akan merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon yang namanya hormon oksitosin, yang dimana hormon ini bertanggung jawab atas peningkatan kontraksi otot rahim yang menyebabkan pergerakan janin menuju leher rahim sehingga semakin meningkatkan rangsangan tersebut. Nah, putaran positif feedback ini akan terus-menerus berlanjut hingga bayi itu keluar. Selanjutnya, contoh yang kedua itu bisa dilihat dari kejadian pada saat kita terluka gitu. Di mana pada saat terluka itu terjadi pembekuan darah. Ketika bagian tubuh itu terluka, di mana dinding pembuluh darah ini akan memulai siklus umpan balik positif tersebut. Nah, pembukuan darah ini terjadi saat trombosit menempel pada tempat dan melepaskan zat kimia, yang dimana kimia ini dilepaskan untuk menarik banyak trombosit tersebut. Maka proses pembukaan darah ini akan tertutup oleh bekuan yang baru terbentuk. Seperti itu. Mungkin negatif feedback-nya bisa dilanjut oleh saudari dari Afifah. Terima kasih. Selanjutnya, negatif feedback. Negatif feedback ini respon yang dihasilkan itu berbeda dengan positif feedback yang sudah dijelaskan tadi. Jika positif feedback akan menaikkan stimulus, maka di negatif feedback ini stimulusnya akan turun bertolak belakang dengan stimulus yang sudah diterima di awal. Di sini
Penjelasannya, stimulus diterima oleh reseptor, kemudian reseptor mengirimkan sinyal ke pusat kontrol yang berada di otak, kemudian diterima oleh respon. Dan terjadilah negative feedback yang stimulusnya ini menurun, berbeda dengan stimulus yang diterima di awal. Pada contohnya ada di suhu tubuh, ketika tubuh merasa kedinginan, maka reseptor akan menerima dan mengirimkan sinyal ke pusat kontrol, dan pusat kontrol akan mengirimkan sinyal kepada tubuh untuk misalnya mengaktifkan metabolisme dan meningkatkan metabolisme agar tubuh ini menjadi lebih hangat dan suhunya kembali normal, tidak dingin lagi. Dengan demikian, di sini negative feedback-nya itu suhu tubuh bukan berarti bertambah dingin, melainkan bertolak belakang, yaitu naik menjadi hangat. Seperti itu. Contoh lain juga ada pada tekanan darah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari materi homeostatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.